Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galur Nilamsari. Di sini saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mudharabah dan Musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, aplikasi Mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, dan yang kedua, aplikasi Musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, Mudharabah menurut kita secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna pergi untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Sedangkan mudharabah secara istilah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Ada satu pihak yang memiliki modal atau dalam bahasa itu disebut sahibul mal, sedangkan pihak yang lain sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Akad kerjasama mudharabah secara detail dijelaskan bahwa akad yang terjalin antara pihak pertama dengan menyediakan modal 100% dengan pihak yang lain sebagai pengelola. Sedangkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pihak pengelola, maka yang menanggung adalah pihak pemilik modal. Akad mudharabah menjadi sah menurut syariat Islam jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun mudharabah yaitu yang pertama pelaku, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga persetujuan kedua belah pihak, yang keempat nisbah keuntungan. Ada pula syarat-syarat dalam akad mudharabah menurut ISKA, yaitu yang pertama modal, yang kedua diketahui dengan pasti antara modal awal dengan hasil keuntungan, yang ketiga adanya kejelasan dalam akad dalam pembagian keuntungan, yang keempat pelaksanaannya bersifat mutlak. Di sisi lain, mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama antara sahibul mal dan mudharib bersifat mutlak tanpa adanya pembatasan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu jenis mudharabah ini dikebalikan dari mudharabah mutlaqah. Sahibul mal membatasi jenis usaha. Selanjutnya, aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Praktek mudharabah dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, atau pada awalnya terjadi investasi langsung antara sahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Seiring perkembangan zaman, praktek ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung, dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola. Ini merupakan gambaran dari aplikasi mudharabah. Selanjutnya adalah musyarakah. Musyarakah mutanakisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah. Musyarakah mutanakisah adalah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad ini berlangsung, aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya. Dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Produk musyarakah mutanakisah atau MMQ telah diterapkan oleh beberapa bank syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank, yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik nasabah. Contoh dalam prakteknya yaitu ketika bank dan nasabah ingin memiliki suatu aset, akhirnya mereka bekerja sama dalam modal dengan presentase yang telah terkontrak.
Kemudian nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan aset yang dimiliki. Bisa dilihat secara jelas yang tergambar oleh peta di atas. Yang pertama yaitu perjanjian pembiayaan MMQ. Bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisah atau MMQ dalam jangka waktu 3 tahun berupa KPRIB sebagaimana yang disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai misalnya 500 juta, di mana porsi bank sebesar 72% senilai 360 juta, dan porsi nasabah sebesar 28% senilai 140 juta. Dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Lalu yang kedua, porsi modal atau hissah bank syariah. Bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya, dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Lalu yang ketiga, pembelian aset MMQ. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan. Yang keempat yaitu penyewaan aset MMQ oleh nasabah selaku konsumen penyewa berdasarkan prinsip ijarah. Penyewa aset sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mujir dengan membayar sewa yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang kelima yaitu pembayaran uang. Pembayaran uang sewa oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mustajir kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama selaku sewa sebesar misalnya 10 juta per bulan. Yang keenam yaitu pendapatan sewa. Pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan 10 juta per bulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil. Bank mendapat bagi hasil sebesar 6 juta dan nasabah mendapat bagi hasil sebesar 4 juta. Yang ketujuh, pendapatan bagi hasil. Pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada bank sebesar 6 juta per bulan dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal bank oleh nasabah. Yang kedelapan, pengambil alihan porsi hissah bank syariah oleh nasabah selaku mitra secara bertahap. Di samping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulan juga membayar angsuran pokok sebesar 10 juta untuk pengambil alihan porsi modal, sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, di mana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah.